Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Febriani. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah instalasi Hadoop atau JDK ya. Untuk instalasinya, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu materi atau beberapa aplikasi yang akan nantinya diinstal. Oke, kita lanjut ke materi. Pertama, instalasi JDK. Buka website dan download aplikasi JDK Java-nya ya. Pertama download aplikasi Java, lalu install. Nah, untuk kebetulan di sini saya sudah mendownload ya. Kebetulan di sini saya sudah mendownload dan untuk linknya nanti saya akan taruh di deskripsi. Ini materi yang sudah saya persiapkan ya, udah saya install dan udah saya download. Oke. Lalu install 3 setting and pair variable. Atur home Java. Pada user variable klik new, kemudian isi variabel nama dengan Java home dan variabel value dengan directory C. Di directory C program file jadi JDK, kemudian klik OK. Tadi yang dimaksud adalah nih di bagian sini. Nih, tadi di bagian ini ya. Atur fetch Java. Pada sistem variabel klik fetch, kemudian klik new, diisi dengan directory C programan file bin, lalu klik OK. Variabel fm, variabel dan sistem properties. Kemudian buka CMD. Jika Java-nya sudah diinstal, sudah selesai instalasi, maka kita buka CMD. Java Oke, untuk selanjutnya yaitu instalasi Hadoop. Untuk cara instalasi Hadoop yaitu pertama kita download dulu aplikasi Hadoop-nya ya. Nanti linknya akan saya simpan cantumkan di link di YouTube ya. Oke, nah jika sudah di download maka kita install, itu dengan cara buka WinRAR dan run administrator. Nah, untuk Hadoop-nya kebetulan saya udah ada katanya. Nah, untuk Hadoop-nya kita open. Saya udah ada ya. Terus kita ekstrak file Hadoop yang sudah di download tadi ke driver C, terus ganti nama folder menjadi Hadoop. Directory C nih saya udah, kita ganti nama folder ini menjadi Hadoop. Kebetulan saya udah install. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Terdapat 5 file Hadoop. Untuk yang akan kita konfigurasi yaitu file core
set.xml, mavred set, terus ada lagi mavred set, yarn set, hrdvs, dan hadoop. Nah, di sini ada beberapa file yang kita akan robah ya, akan konfigurasi, yaitu pertama di bagian core set. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi. Pertama ini ya untuk bagian configurationnya, kita Ctrl C atau kita copy, lalu kita masuk ke bagian Notepad++. Nah, di sini saya menggunakan Notepad++ ya untuk mengkonfigurasinya. Nah, ini hasil konfigurasi yang tadi ada di materi ya. Ini bagian sini ya, bagian core set, terus di bagian mavred set kita lakukan konfigurasinya secara manual di sini. Terus lanjut lagi di bagian yard set, kebetulan saya sudah barusan melakukan konfigurasi, jadi tadi lupa membuat videonya. Nih, udah beberapa, dan ada 5 ya, ada 5 konfigurasi secara manual. Ini udah. Nah, bagian keempatnya, nah untuk bagian keempat nih, untuk bagian kelima konfigurasi Java program file Java 321. Oke. Untuk selanjutnya hadoop env, sama seperti tadi. Untuk selanjutnya yaitu setelah konfigurasi file di atas, masuk kembali ke settingan env variable, atur home hadoop pada sistem variabel, klik new, kemudian isi variabel name dengan hadoop home dan variabel value dengan directory c hadoop /bin ya. Kita masuk ke environment. Nah, kita masuk ke bagian ini. Di sini atur home hadoop pada sistem variabel, klik new, kemudian isi variabel nama dengan hadoop. Kebetulan saya sudah melakukannya ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita mau buat, tinggal klik new, lalu variable properties. Nah, kemudian di bagian sini kita klik pada patch ya. Pada patch kita klik. Gak mau dia. Mungkin dia udah. Nah, pada bagian patch ini kita klik ya. Biasanya dia langsung muncul, tapi ini enggak, karena mungkin udah diinstal ya teman-teman. Oke, pada bagian patch, agar hadoop dapat dioperasikan pada OS Windows, diperlukan patch file hadoop yang spesifikasi untuk Windows. Ini untuk filenya ya. Selanjutnya download file dan ekstrak. Copy semua file yang ada di file patch tersebut, dipindahkan C directory bin. Mungkin tadi yang dimaksud itu
Nah, di bagian ini kita copy ya, kita copy terus masuk ke Adobe Pin. Nah, kita timpa aja di sini. Kebetulan saya udah melakukan konfigurasi dan instalasinya, jadi takut data bentrok ya, jadi gak mungkin akan saya ulangi lagi karena saya udah melakukannya. Oke, jika sudah berhasil, semua file yang copy semua file pada directory bin. Oke, nah sekarang kita testing pada bagian command prompt atau cmd localhost. Pertama kita buka cmd. Oke, di bagian cmd kita testing cek version Hadoop dengan perintah Hadoop version. Nah, untuk Hadoop versionnya di sini saya menggunakan 3.2.0. Terus selanjutnya kemudian kita cek perintah hdfs nemade format. Oke, hdfs spasi format. Sini lagi cek ya. Yes. Oke, udah ya. Terus kita masukkan lagi perintah cd, masuk ke direktori cd Hadoop cd Hadoop. Ini masuk ke direktori Hadoop ya, lalu cd bin. Kita masuk ke direktori bin. Oke, kita udah masuk di direktori Hadoop dan cd bin. Selanjutnya pada folder sbin masukkan perintah start art.cmd. art.cmd. Oke, start art.cmd. Kita coba. Oke, jika sudah selesai, nah sekarang kita cek ke bagian localhost pada browser ya untuk mengakses Resource Manager item file atau Hadoop. Kita cek ke bagian localhost yaitu ini ya.
satu lagi kita cek bagian localhost pada browser yaitu 80888, yaitu ini nih. Nah, tampilan all application Adobe-nya ini ya, Adobe yang sudah kita install tadi tampilannya seperti ini. Kembali ke CMD lalu ketikkan perintah JPS. Oke, kita kembali lagi ke CMD yang bagian awal yaitu GPS. Oke, untuk GPS merupakan sebuah perintah untuk memeriksa daemon Adobe yang sedang berjalan. Coba nih, untuk Adobe yang sedang berjalannya yaitu Research GPS Nomad Manager dan Nomade. Research Adobe-nya yaitu 10.1.3.6. Oke, mungkin selesai ya. Dan ini adalah tampilan Adobe yang sudah kita install dan siap untuk digunakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi penyampaian, dikarenakan untuk sebelumnya saya sudah melakukan sebuah instalasi dan saya lupa untuk merekam. Jadi saya menjelaskan sedikit cara pengulangan atau cara instalasinya dengan cara instalasi Adobe ya, dengan menggunakan Microsoft, dengan menggunakan Windows. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.